Informasi ini saya dapatkan dari kontennya Pak Win, saya akan sampaikan kembali ya, supaya mengisi waktu saja di sini teman-teman, kita sama-sama belajar lah. Jadi yang pertama itu kita akan di sini akan bahas tentang 10 hal tentang uang ya. Ternyata saya juga baru tahu ternyata seperti ini ya. Yang pertama adalah mencari uang adalah permainan ya. Jadi mencari uang itu ternyata itu adalah sebuah permainan yang dimana ketika kita mengasahnya itu akan menjadi luar biasa. Jadi kita itu mesti terus berlatih mengasah diri kita untuk bisa menghasilkan uang itu seperti apa caranya. Nah, ini kita latih lama-lama akan bisa juga katanya. Kemudian yang kedua, uang itu akan menjauh kalau kita benci ya. Saya juga tahu apakah ini benar apa enggak ya. Jadi ternyata uang itu akan jauh kalau kita benci. Oh, saya benci pokoknya kepada uang. Uang ini jahat, sumber kejahatan, pokoknya uang itu sumber kejahatan, seterusnya. Nah, ternyata ini akan menjadikan kita itu enggak didekati dengan oleh yang namanya dengan uang ya. Jadi itu yang kedua ya. Uang itu akan menjauhi kita kalau kita membencinya. Kemudian yang ketiga itu adalah sedekah. Jadi dengan kita bersedekah, maka uang akan datang kepada kita secara logika. Memang uang ketika kita sedekahkan itu akan habis, tetapi ternyata itu akan kembali kepada diri kita. Tetapi kita sedekah ini adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mendapatkan hal yang lain. Ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Kemudian keempat, uang itu ternyata akan menyusut kalau kita diamin ya. Diamin saja, kita punya uang misalkan 100.000, kita diamin aja di kantong kita. Maka lama-kelamaan akan menyusut dengan seiring berkembangnya zaman ya. Jadi kita itu mesti untuk menginvestasikan kepada hal-hal yang bisa kita kuasai. Di situ kita misalkan investasi kepada barang, sehingga barang tersebut bisa berguna banyak orang, kemudian bisa kita dapatkan keuntungan dari situ dan seterusnya. Jadi intinya kita jangan menyimpan uang ya, tapi kita gunakan uang untuk supaya bisa berputar dan tidak berkurang nilainya oleh inflasi. Kemudian yang berikutnya adalah dana darurat. Ini penting ya. Saya juga pengalaman ya, ketika sebelumnya dulu ketika saya menyediakan dana darurat, saya mengalami kebingungan ketika awal bulan karena saya belum bisa membayar kontrakan. Kemudian juga saya mengalami kebingungan ketika saya membutuhkan sesuatu yang mendesak. Tapi kalau kita punya uang darurat, maka kita akan lebih fleksibel, kita akan lebih terarah, kita akan bisa lebih lebih baik lah, lebih enak dibanding dengan kita nggak punya dana darurat ya. Kalau untuk pelaku bisnis itu katanya dana darurat itu ada yang banyak yang bilang bahwa dana darurat itu minimal kita harus punya 6 bulan gaji untuk kehidupan kita ya. Jadi kita itu bisa hidup 6 bulan tanpa kita kerja ya, singkatnya begitu. Kemudian yang berikutnya tentang uang ini, uang kaget itu tidak akan terus datang ya. Ya memang, jadi kita itu terkadang sering mendapatkan uang tiba-tiba. Oh, tiba-tiba saya dapatkan uang segini nih, tiba-tiba saya dapatkan uang segini nih. Nah, ternyata uang tiba-tiba ini gak selamanya datang kepada kita. Maka ketika uang datang kepada kita, kita kelola uang tersebut, jangan sampai kita menggunakannya untuk sesuatu hal yang tidak berguna ya. Misalkan kita dapat uang kaget 50 juta ya, maka 50 juta tersebut kita investasikan kepada hal-hal yang berguna untuk masa depan kita. Kemudian berikutnya, yang ketujuh ya, jangan kejar uang, karena uang tidak akan bisa kita kejarlah value-nya. Ini benar juga terjadi kepada diri saya. Jadi kalau kita itu mengejar uang ya, maka kita akan dijauhi oleh uang. Tapi kalau kita itu mengejar kreativitas kita, misalkan kan saya hari-hari sekarang menjahit ya kan, kemudian yang saya kejar itu bagaimana supaya saya ini mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya orang nggak bakalan datang. Tapi kalau yang saya kejar ini kreativitas saya, bagaimana saya itu bisa menghasilkan jahitan lebih bagus lagi, dan bukan hanya jahitan yang lebih bagus lagi, tapi bagaimana caranya supaya saya itu bisa bisa membantu lebih banyak orang lagi lewat keahlian jahit saya ini. Nah, itulah yang harus digembor-gemborkan, yang seharusnya kita asah itu seperti itu skillnya ya. Kemudian lebih banyak orang terbantu, itulah bagaimana supaya dari skill ini bisa lebih banyak orang yang terbantu, bukan hanya kita saja memperoleh keuntungan, tetapi juga banyak orang di luar sana bisa memperoleh keuntungan ya. Jadi intinya jangan mengejar uangnya, tapi mengejar skillnya ya, nilai value-nya itulah yang ketujuh katanya. Yang kedelapan, pembahasan uang, kata Pak Win itu, uang bertumbuh di tangan orang yang sabar. Ya benar juga, ini terjadi kepada diri saya juga ternyata ya teman-teman. Jadi uang itu bertumbuh di tempat orang-orang yang sabar. Jadi rata-rata orang yang sabar, mereka konsisten dengan usahanya. Di kampung saya juga ada teman saya, dia itu programmer, dia dari kecil dia dari kuliahan, kemudian naik lagi sampai sekarang bisa bekerja. Dia konsisten, dia sabar, walaupun orang lain di sekitarnya itu udah sukses, tetapi dia tetap konsisten dengan apa yang dia kerjakan. Akhirnya sekarang dia punya gaji yang lumayan untuk kehidupan sehari-harinya, dan itulah uang ya, ternyata tumbuh di tangan orang yang sabar. Kalau kita mampu untuk sabar, konsisten, maka apapun itu akan bisa membesar ya. Kemudian yang kesembilan adalah uang yang besar akan berpihak kepada dia yang bisa menjual dirinya dengan baik. Ya benar juga ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan uang yang besar, seperti tadi saya mengunjungi salah satu tempat di mana dia itu adalah usaha di bidang jasa. Kemudian jasanya ini kurang berkembang lah, dilihat dari tempatnya dan seterusnya, dia nggak begitu besar, ada perubahan di dalam usahanya, dikarenakan mungkin dia kurang menjual dirinya dengan lebih baik atau apapun nggak tahu. Tapi emang benar, uang itu akan berpihak kepada dia yang bisa menjual dirinya dengan baik. Makanya kata beliau Pak Win itu mengatakan bahwa public speaking ini penting sekali. Kemudian terakhir, yang ke-10 adalah uang besar datang kepada orang yang paham tentang timing waktu. Nah, jadi kita mesti tahu waktu. Bagaimana caranya supaya tahu semua ini? Caranya adalah dengan kita sering baca buku, kemudian kita sering dengerin orang-orang yang ahli di bidangnya, kemudian kita juga sering analisis ya. Untuk bab analisis nanti saya akan ceritakan kembali bagaimana caranya untuk menganalisis, kita breakdown dari orang-orang yang berpengalaman ya. Ya, kita belajar dari orang berpengalaman, kemudian saya aplikasikan kepada diri saya sebagai role modelnya yang melakukan hal tersebut. Ternyata gimana sih nyatanya begitu ya, beliau-beliau yang sudah besar, nyatanya kepada kehidupan kita yang masih kecil itu kayak gimana. Nah, itu saya akan berusaha saya breakdown. Nah, itulah teman-teman informasinya 10 masalah yang mungkin bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya dalam bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.